Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Saat ini kami mau membaca Alkitab, Tuhan. Terangi hati dan jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus dan suci. Agar setiap firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi akan melekat di hati dan jiwa kami. Bahkan Taurat-Mu akan ada di dalam jidat kami selamanya, karena firman-Mu selalu hidup di dalam kami, firman yang nyata di dalam Kristus Yesus. Dan kami akan bersuka cita memiliki Engkau dan terang Roh Kudus-Mu, karena setiap apa yang nampak bagi manusia dan juga bagi Tuhan tidaklah berbeda. Kami punya karunia Roh Kudus yang akan menyatakan semua kesalahan dan melihat semua kesalahan dengan nyata yang nampak. Karena Tuhan adil, maha bijaksana, maha melihat. Begitupun orang-orang yang telah diberi karunia untuk melihat segala sesuatu yang disembunyikan oleh manusia sekalipun akan tampak pada orang-orang yang bercahaya. Karena orang-orang yang memiliki Roh Kudus di dalam Tuhan selamanya tahu apa yang disembunyikan semua manusia di dunia ini. Semuanya akan ditunjukkan Tuhan dalam roh kebenaran. Terima kasih Bapa, firman-Mu akan bekerja untuk menuntun setiap langkah kami dalam hidup kami sehari-hari. Begitupun yang terjadi di dunia ini, tidaklah bisa manusia sembunyi dan lari daripada-Mu. Karena kami akan mempertanggungjawabkan jawab semua apa yang kami buat di dunia ini. Satu persatu manusia akan dihakimi, dan hakim yang adil adalah Engkau Tuhan, yang menguasai seluruh keberadaan hidup kami, yang menciptakan kami sehingga kami boleh bernapas, boleh bergerak, boleh beraktivitas. Tetapi ajar kami selalu Tuhan untuk tetap hidup di dalam firman-Mu, karena firman-Mu selalu menegur kami dalam setiap kesalahan, dan kami tidak mau hidup dalam dosa, berjamaah dengan orang-orang jahat, orang-orang bersekongkol dalam segala hal, penipuan, kejahatan, dan lain-lainnya. Kami tidak mau menjadi jahat Tuhan, tetapi kami akan tetap menjadi terang yang akan menjauhi semua dosa-dosa dalam 10 firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, biarlah kami kuat dalam segala hal, sekalipun iblis akan selalu menipu, menyerang, dan juga membawa kami kepada godaan kejahatan dunia. Tetapi kami yang telah diterangi Roh Kudus-Mu tidak akan pernah ikut dalam perkumpulan orang-orang jahat, perkumpulan orang-orang yang menduakan Engkau. Tiada Tuhan selain Engkau ya Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Glory to the Jehovah in the heaven, to the Lord Jesus, the Holy Spirit. Amin. Pembacaan kitab di siang hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 9 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-9 dengan parikop. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Terdapat juga di 2 Tawari 7 ayat 11 hingga 22 yang berbunyi demikian. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti Ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, "Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di sini sampai selama-lamanya." Tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan dengan tulus hati dan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya,
seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah aku berikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan pada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun bersiut dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian pada negeri ini dan pada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Elohim mereka yang bawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Nah, terjawab bukan apa yang kita dengar hari ini, bahwa tanah Kanaan atau Palestina atau Gaza sekarang itu sudah menjadi dihuni oleh orang-orang bangsa lain, karena ada kesalahan yang dilakukan bangsa Israel, atau orang-orang telah menjajah mereka, telah membagi tanah itu sehingga mereka tersingkir. Tetapi saya pikir ya, sampai sekarang masih ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu orang-orang yang masih mengandalkan Tuhan, yang tidak menyembah ilah lain ya saudara-saudara, sehingga Israel masih dijaga Tuhan hingga hari ini. Tetapi 2 bait suci sudah runtuh seperti yang tertera di dalam kitab ini. Saya hanya bisa mengambil sedikit pelajaran dari semua ini, bahwa setiap kita yang meninggalkan Tuhan tidak akan pernah diberkati Tuhan lagi. Tuhan akan meninggalkan kita karena kita tidak berkenan untuk menyembah ilah lain atau menduakan Tuhan, yaitu percaya kepada kuasa-kuasa lain selain Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kita kehidupan. Karena itu berbahagialah setiap kita yang memiliki Tuhan Allah Israel, Elohim yang kudus, yang maha suci, dan menciptakan kita yang kita kenal di dalam kasih karunia Yesus Kristus, saudara-saudara. Jadi jangan berpaling imanmu, karena Tuhan tidak akan pernah kompromi dengan soal penyembahan. Begitu juga dengan kita yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu baik bagi kita semua. Karena kita sudah dilawatnya, Dia sudah menunjukkan jati dirinya kepada kita, kita sudah mengenal Dia, kita sudah mengenal kasih karunia dan keselamatan dan pertolongannya kepada kita. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau untuk selamanya. Kami mengenal kasih-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Kami melihat Roh Kudus, dan kami tahu Roh Kuduslah yang menerangi seluruh dunia ini dengan kasih-Mu. Engkaulah kekuatan kami dan pelita hidup kami ya Bapa, dalam firman-Mu yang hidup. Kau adalah Alfa dan Omega sepanjang hidup kami, takkan pernah tergantikan oleh apapun juga di dunia ini. Engkaulah kekuatan dan sumber hidup kami selamanya ya Bapa. Terima kasih Yesus, amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang setengah-setengah. Artinya hiduplah sebagai orang Kristen yang benar-benar hidup dalam perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangan Tuhan, dan jangan pernah menduakan Tuhan, saudara-saudara. Jangan percaya kepada ilah-ilah dunia ini, kepada penyembahan-penyembahan, ataupun mempercayai kuasa-kuasa lain selain Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah Israel, Elohim kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Karena itu mendatangkan murka Tuhan atas hidup kita, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah akan mau diduakan. Tuhan membenci orang-orang yang percaya kepada kuasa-kuasa lain selain daripada Dia. Tuhan Yesus berkati. God bless you all.